فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah sholat al-hidayah, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai kajian kita setiap malam minggu, terlebih dahulu kita baca surah Al-Fatihah. Niat yang pertama, kita hadiahkan Fatihah ini buat pengarang kitab yang kita kaji pada malam ini, yakni pertama kitab Bulughul Maram Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan syarahnya Misbahus Shalah Syekh Muhammad Muhajirin. Dan kita hadiahkan pula buat guru-guru kita, buat orang tua kita, buat kakek nenek kita yang sudah berpulang terlebih dahulu daripada kita. Mudah-mudahan mereka semua dapat cucuran maghfirah, rahmah, dan kuburan dijadikan suatu rawatan min riyadil jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita niatkan Fatihah juga ini buat jamaah-jamaah kita yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya, Allah berikan lima sehat walafiat sehingga bisa kembali berkumpul bersama kita dalam majlis taklim yang mulia ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu maqala. Dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an bay'i fadlil ma'i, rawahu Muslim. Nabi melarang kita jual beli kelebihan air. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya bagaimana nih Pak hadis? Jadi Nabi ini melarang kita untuk menjual air yang lebih. Gambarannya begini. Ada seorang ini menggali sumur. Ketika seorang menggali sumur di tanah yang gak bertuan, artinya itu tanah bukan punya siapa-siapa, digali aja itu sumur. Kebetulan di sekeliling sumur itu ya ada binatang, ada rumput-rumputan, ada dedaun-daunan. Ketika sumur itu airnya penuh sampai tertumpah penuh mengalir, yang lebih itu, yang ngalir itu, yang tertumpah itu tidak boleh dijual belikan. Kenapa? Jadi larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu juga andai kata itu air dijual belikan, kesian itu binatang yang di sekelilingnya, ntar minumnya pakai apa? Soal itu kan tanah memang bukan tanah pribadi, tanah tidak bertuan. Andai kata saya punya tangki air atau bidana yang menampung air, anak ambil terus anak jual, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena udah dalam bidana, punya anak berarti. Lah kalau yang ngalir kayak gitu, lah kan boleh dijual itu. Sama kemarin kita kalau lagi naik gunung ya, di situ ada apa? Mata air juga boleh dijual. Kecuali ini ada yang request tuh yang bawah, bang ambilin ya kayak gunung di atas. Nah diambilin sama dia gitu tuh, diambilin dibawa dijual, boleh nggak? Lah boleh kalau itu mah semata-mata ngejual air
nggak boleh. Dan air laut itu benar air muncul terus, maksudnya apa? Ya, bukannya air keran kita, nih air keran kita buka nih, air belajar itu mah nggak boleh. Kalau air keran itu kan ada air juga, kita buka. Kalau tidak tuh airnya itu mah nggak boleh, itu jangan diapain, jangan dibuka sengaja. Ini benar-benar air sumur, airnya keluar sendiri, bukan karena sengaja. Nah, air yang kelebihan itu dilarang dijual. Kenapa? Di sekelilingnya itu nanti akan memanfaatkan binatang, rumput-rumput. Salah satu. Kedua, memang ada dasar dalilnya dari Nabi SAW dalam riwayat yang lain. Jadi ada sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW. Pertanyaannya begini, ya Nabi Allah, masyai'ul lazi la yahilul manuhu. Wahai Rasul, sesuatu apa yang tidak halal untuk dicegah, untuk dialang-alangin. Jadi kalau boleh kita alang-alangin, kata Nabi SAW adalah al-ma, air. Air itu sesuatu yang kalau boleh dicegah, yang kalau boleh dialang-alangin. Siapapun yang mau ngambil silakan. Ingat pembahasan kita kayak tadi, maksudnya bukan air rumah kita diambil orang. Nah, itu mah ngomel juga ngomong apa ya, kita. Saya ngomong ini bagusin, jangan salah paham. Entar yang kalau di masjid diambilin aja, bukan begitu. Ini ya tadi pemahamannya. Jadi ada tanah nggak bertuan, ada nggak kita gali sumur, udah kelebihan keluar sendiri airnya. Nah yang lebih itu kalau boleh dijual belikan. Nah terus apa lagi yang sesuatu tidak boleh dicegah-cegah, ditahan-tahan? Kata Nabi SAW, al-milh apa artinya? Garam nggak boleh itu di laut. Pak kalau mau makan silakan, nggak mau apa. Dari alam sendiri ya, dari alam sendiri sampai lihat ya air tadi keluar sendiri, kelebihan ambil silakan. Apalagi yang nggak boleh, yang nggak boleh dihalang-halangi ini, antaf alal khairun laka. Perbuatan kebaikan itu baik buat kamu, nggak boleh dihalang-halangi. Contoh nih, ngaji baik apa enggak? Dialangin supaya kan ngaji, boleh apa enggak? Nggak boleh itu, dicegah. Jadi ada 3 hal yang nggak boleh dicegah, nggak boleh dialang-alangin. Pertama air, yang kedua garam, yang ketiga engkau memperbuat sebuah kebaikan, itu kebaikan bagi kamu, padahal itu nggak boleh dialang-alangin. Jadi kalau kita pengen melakukan kebaikan, jangan dialang-alang, jangan dialang-alangin. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Ini kan kita orang lagi rajin ngaji, pakai waktu goda, bilang bapak nggak sampai ngaji, kita kemana kek, nongkrong minggu lagi. Ini kan udah boleh itu begini. Antaf alal khairun laka. Jadi kamu melakukan sebuah kebaikan itu baik bagi kamu, padahal malah dialang-alang. Nah terus wazada fi riwayatin, ditambahkan oleh Imam Muslim dalam satu buah riwayatnya, wa an bai'i dira'il jamal. Nabi melarang jual beli, mohon maaf, sperma binatang. Dorbil jamal ini, dira'il jamal itu perkawinan binatang. Dulu waktu saya SD, saya pernah diajak, saya lupa tuh di tempat mana. Jadi ketika hewan jantan dengan betina dikawinkan, ya, itu hewan jantan spermanya biar jangan sampai masuk ke betina. Jadi dimasukin ke dalam disedot gitu Pak. Nah nanti spermanya ini dijual. Nah Nabi melarang itu. Melarang. Kenapa Nabi melarang? Alasannya belum pasti Pak. Apakah jadi apakah tidak? Benar nggak? Tujuan orang itu pengen apa sih? Supaya menciptakan binatang bisa keturunannya yang unik biasanya. Hasil daripada pergabungan silang.
Jadi kan nanti ada apa? Timbul binatang yang beda ya kan? Di situ harga mahalnya. Nah, dalam fikih ketika menjual beli air sperma itu diharamkan. Kenapa? Fihi gharar. Di dalamnya itu masih ada tipuan. Kita agak tahu apakah ketika kita beli itu jadi atau kagak. Benar nggak? Paham nggak maksudnya dia apa enggak? Jadi kan sebenarnya bisa jadi berupa anak lagi, bisa juga kan kagak. Nah, siapa yang bisa memastikan ketika kita beli bisa jadi? Nah, maka dari situlah ada unsur tipu, ada unsur tipu sehingga Nabi SAW melarangnya. Nah, bagaimana andai kata kalau bayi tabung lah, sekarang kan kalau ini kan binatang nih, sekarang manusia sama manusia, hukum bayi tabung boleh apa enggak? Boleh. Kalau bayi tabung berarti di keluarganya ditabung kan ya? Benar kan? Bukannya di dalam perut seorang perempuan kan? Semasa masih sperma yang halal itu artinya suami istri udah halal. Sampai sperma keduanya ini dikeluarkan, lalu dijadikan satu dalam sebuah tabung, boleh aja, itu namanya bayi tabung. Yang jadi masalahnya dalam hukum Islam, andai kata begini, ada sperma A, ada sperma B dikeluarkan, dia belum nikah, terus ditaruh di tabung jadi anak. Apakah si A sama B ini termasuk perbuatan zina atau tidak? Zina atau apa? Zina? Tidak. Karena tidak berhubungan. Tidak berhubungan ya? Zina. Maksudnya itu dari anak saya itu kan zina. Anak zina. Pertama, kalau kita kaji fikih, anak waktu itu belajar S1 fikih masalah jinayat, kriminal, dan juga masalah hadus zina. Syarat daripada orang terkena hukuman zina manakala dia memasukkan. Andai kata dia tidak memasukkan, maka dia tidak dihukumkan had zina. Nah, kalau kita balik ke situ, andai kata sperma A dengan sperma B ditaruh di tabung, jadi misalnya itu bayi, apakah perbuatan itu dikatakan dengan zina? Zina apa enggak? Zina juga, tapi zinanya bukan zina yang dihukumkan hukuman had zina. Kenapa? Karena dia tidak bersetubuh. Mengeluarkannya itu dihukumkan zina, namanya zina tangan. Nah, ketika sudah melakukan kesalahan lalu jadi itu anak di bayi tabung, maka itu juga termasuk kategori anak yang melalui proses perzinahan. Walaupun tidak bersetubuhan, tapi dalam fikih apakah kena had ya? Kena dihukum zina enggak? Kenapa? Karena syarat daripada hadus zina itu harus benar-benar memasukkan. Kalau nggak memasukkan tidak dikategorikan hadus zina. Nah, sekarang kita kias kepada pembahasan ini. Andai kata ada jual beli sperma, boleh apa enggak? Hah? Boleh apa enggak? Lah sama. Kenapa tidak boleh? Karena belum tentu jadi. Ketika belum tentu jadinya itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Adanya kerugian dari salah satu pihak. Andai kata saya penjual, bapak pembeli, bapak beli sama saya. Emang bapak yakin kalau ketika beli sama saya itu jadi? Lah saya kan cuma menjual juga. Andai kata jadi saya yang dirugikan. Pembeli, penjual udah dapat nikmat hasilnya.
Nah, sekarang kita balik lagi masalahnya. Andai kata udah diteliti pasti jadi, boleh apa enggak? Ini sekarang udah pasti jadi nih, mantap ini Bang. Boleh apa enggak? Hah? Tadi kan masalahnya karena ketidaktahuan jadi atau tidak. Sekarang tahu dah bahwa ini benar-benar pasti ya. Jadi jangan ke manusia dulu dah, ke binatang. Boleh apa enggak? Lah boleh, itu apa? Karena udah pasti jadi, ada yang ketipuan di sini. Nah tidak ada. Jadi nahan Nabi itu melarang ketika ketidakpastian jadi atau tidak. Kalau diklaim ini pasti jadi, boleh nggak? Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Ini hadis semakna dengan hadis yang tadi. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah melarang tentang menjual beli atau mengambil upah dari perkawinan hewan jantan tadi itu yang spermanya diambil itu kagak boleh. Artinya diperkuat ini sama hadis ini. Tadi kan hadis sama tuh disinggung sedikit sama Imam Muslim. Nah Imam Bukhari juga menyinggung ini. Artinya Nabi melarang. Kenapa larang? Alasannya fihi goror, karena padanya itu ada tipuan, belum pasti apakah jadi atau tidak. Nah ini yang tadi ditanya sama abang sama bapak juga nih. Ini hadisnya nih baru nih. Wa anhu radhiyallahu taala anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW melarang naha an bani habalil habalah. Nabi melarang jual beli seekor onta hamil kemudian jadinya hamil. Nabi kagak melarang nih onta lagi hamil itu kagak boleh kita beli. Apanya? Janinnya, bukan onta ininya. Kalau onta biang itu boleh gak? Lo boleh. Beli satu dapat dua. Beli satu dapat dua. Boleh apa enggak? Lo boleh, tapi mahal apa enggak? Ya kalau boleh dimahalin Pak. Kalau boleh itu, jangan mentang-mentang ada isinya dinaikin harganya. Misalnya ini sama nih 2 juta, ini sama juga 2 juta. Ini hamil, ini kagak. Lah kagak boleh. Diapain? Dibedain harganya. Alasannya apa? Nah itu ada jadinya. Lah iya kalau itu kalau kagak. Lah itu udah resiko. Artinya kalau itu mau jual harganya sama 2 juta juga. Ada kata hidup ya udah itu mah. Alhamdulillah ada mahal mati ya emang harganya segitu pas. Yang kagak boleh kandungannya itu yang dijual beli. Nah juga udah dalam kandungan ya kandungan itu terhamil juga boleh. Paham mas saya? Ini sapi hamilnya ini kagak boleh jual. Nah hamilnya ini ntar hamil lagi misalnya kagak boleh dijual kalau dalam kondisi hamil, artinya dalam kondisi kandungan. Nah di sini wakan nabaikan yatabayau ahlul jahiliyah, yang begitu itu jual beli orang-orang jahiliyah. Model lebih ini nih, karena rojulu ada orang laki-laki yabtalul jazura, dia beli ontak, bayarnya nyicil Pak. Nyicil kagak ketahuan ila antum tajannato sampai onta itu lahir. Maka kapan lahirnya? Kagak ketahuan lahirnya. Saya nih mau beli onta sama bapak, cuman kagak cash Pak bayarnya, nyicil. Terus bapak yang punya onta ngomong begini, yaudah nyicil. Saya nanya balik, kalau bayar kita ngambil berapa tahun dah? Bapak jawabnya begini, ntar itu tungguin onta lahir. Udah kapan lahir? Itu onta. Lah jual beli kayak gitu boleh apa kagak? Lah kagak boleh. Lah aneh kata ontanya mandi lah kita nyicil terus, rugi di kita. Bener apa kagak? Lah iya kagak boleh jual beli begitu. Sumatun tajul latif sifatnya apalagi sampai lahir yang ada di dalam perut onta. Onta ngandung onta. Yang dikandung itu sampai ntar lahir juga. Belum kan lama lagi. Itu orang jahiliyah model begitu tuh. Kalau mau beli. Nah, ini jual beli ini itu masa tempo, nyicil lah bahasa kita, kredit.
Yang jadi masalahnya itu sampai lahirnya anak onta itulah, kita nggak tahu sampai kapan lahirnya. Kalau pengen bikin tempo yang memang pertama diketahui jelas, yang kedua lagi sesuai dengan harga ini barang kita mau beli ya silakan. Lah kalau misalnya kalau sekarang lah dikias terkait tentang masalah kita beli motor, cash sama nyicil kan beda. Ya bener ya, cash sama nyicil beda. Nah sekarang ini masalah nyicilnya sampai berapa? Bentar, sampai orang dia lahiran, sampai dia lahiran, apa dia lahirannya dia nikah belum? Iya kan? Nah iya kalau dia hidup, kalau dia mati, lah kapan lahirannya? Nah ini kata nikah agak hidup, dia mati ya nikah kelahiran. Nah kita kan bayar terus. Orang temponya begitu, nah itu dalam Islam kagak boleh menggantungkan cicilan bayaran yang tidak pasti, Pak. Maka kita kalau pengen jual beli barang apapun bentuknya, ketika itu pakai sistem kredit harus temponya jelas. Yang kedua, kalau bisa ada saksinya biar tambah mantep pakem. Ketika ada cekcok suatu hari nanti berdakwah kita bisa dimenangkan. Kenapa? Buktinya ada, saksinya ada. Begitu Pak. Sama halnya kita mau beli tanah kalau bukan ada yang cash. Ya, ada yang pakai sistem kredit kan ya? Jual beli tanah, rumah, ya kan? Itu kan masih ada temponya. Kalau perlu ada yang saksi Pak. Apalagi sekarang, oke lah saksi nggak ada, video direkam. Itu menjadi apa? Bukti konkret. Kalau ke depan nanti ada cekcok, kita ada bukti. Itu lebih dahsyat dan lebih kuat. Gitu Pak. Nah makanya Nabi SAW melarang jual beli binatang yang masih ada dalam janin. Itu adalah salah satu tradisi orang-orang jahiliyah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa? Wa'afani ya karim, wa'afani ya karim, wa'afani ya karim, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman, sabbitna bil islam, sabbitna bil tauhid, sabbitna bil ma'rifah, sabbitna bil i'tiqad min dunya wa ila akhirah. Da'wa ya subhanallah wa tahiyyatu ya salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.